Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk hari ini Ibu bisa tetap menggunakan materi dengan cara mengirimkan video, karena kemarin juga sudah konsultasi Ibu dengan Bapak Indra terkait karena jadwal di hari Selasa terutama itu ada manajemen akuntansi, ada prodi akuntansi dan prodi ekonomi syariah. Dan kedua prodi ini berselang, ada yang Zoom, ada yang luring. Artinya bahwa ketika Ibu sudah untuk hari ini di akuntansi jam 0-nya itu luring, maka Ibu tidak bisa daring, luring. Kemudian tidak bisa langsung menggunakan luring yang ada di kampus, karena memang pada saat ini tidak ada kelas yang kosong. Itu informasinya dari Pak Indra. Oleh karena itu Ibu diizinkan untuk membuat video ini. Kemudian mungkin pembahasannya nanti 2 minggu sekali, ketika pada posisi nanti Ibu menyampaikan kuliah dari luring, maka Ibu akan membahas kembali atau kita diskusi ketika ada hal-hal yang tidak dipahami oleh kalian. Itu ya, jadi ini sekedar informasi terkait dengan situasi pembelajaran yang memang Ibu sengaja lakukan untuk membuat video ini. Jadi konfirmasi aja kepada kalian. Nah, untuk materi kali ini Ibu akan tetap membahas tentang manajemen lembaga keuangan yang masih dalam proses pemahaman tentang beberapa lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang ada di Indonesia, yang terkait dengan sejarah dan lain sebagainya. Dari kita bahas kemarin sebelumnya, yaitu koperasi dan leasing dan penggadaian, yang sudah Ibu sampaikan secara luring. Mungkin yang belum tersampaikan itu tentang leasing dan penggadaian, sehingga sebenarnya ketika kalian baca, mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, tidak harus menunggu ketemu ya, boleh melalui WA Group atau secara pribadi. Silahkan Anda baca, pahami. Kalau ingin kurang paham, silahkan bertanya. Itu yang ingin Ibu harapkan dari kalian, karena paling tidak sebagai mahasiswa kalian harus lebih aktif, gitu, tidak sama ya kondisinya ketika Anda masih sekolah menengah atau masih SMA. Nah, pada saat ini materi kuliah kita adalah pasar modal. Nah, pasar modal ini adalah sebuah lembaga keuangan non-bank yang merupakan sebuah lingkup yang lebih luas lagi dibanding dengan bank. Jadi permodalan yang telah disusun oleh pemerintah atau antar negara itu biasanya ada di sebuah organisasi namanya pasar modal. Nah, di sini Ibu ingin membahas tentang sejarah pasar modal, perkembangan pasar modal, dan pada akhirnya bahwa pasar modal yang ada di Indonesia sudah menganut sistem syariah. Jadi di sini Ibu ingin sedikit memberikan gambaran saja bahwa termasuk pasar modal ini sudah berdiri sejak dulu sebelum Indonesia merdeka atau pada masa penjajahan Belanda. Sama halnya kemarin yang kita bahas terkait dengan koperasi misalnya ya. Koperasi itu memang berdirinya sebelum kita merdeka, hanya saja setelah kita merdeka baru terbentuk sebuah undang-undang atau aturan yang terkait dengan koperasi. Selanjutnya, adapun pengertian tentang pasar modal, kalau di Indonesia menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal itu adalah atau disebut dengan capital market, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Nanti kita akan bahas efek itu apa ya, bukan efek samping ya, ini tidak sama. Terus menurut Bursa Efek Indonesia yang biasa disebut dengan BII, bahwa pasar modal itu adalah pasar untuk
berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Kemudian pasar modal juga merupakan sarana pendanaan yang didapatkan masyarakat pemodal atau investor. Sehingga pasar modal ini lebih dikenal adalah pengusaha-pengusaha yang memang memiliki modal besar gitu ya. Karena di sini akan dilakukan sebuah transaksi besar yang kaitannya misalnya mereka yang memiliki produk bagus, kemudian mereka jual, atau mereka yang memiliki modal dia sanggup untuk memberikan modal kepada pihak-pihak yang lain, dan itu biasanya sifatnya internasional. Kita akan membahas tentang sejarah. Awal mula pada perkembangan pasar modal di Indonesia. Sejak tahun 1870, di mana pada saat itu Indonesia masih belum merdeka dan masih dijajah oleh Belanda. Hal ini ditandai dengan terbentuknya perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yaitu Dulop & Co. yang menjadi cikal bakal PT Perdanas. Nah, perkembangan pasar modal berikutnya di tahun 1892 tercatat transaksi saham untuk pertama kalinya yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan di Batavia yang bernama Kultur Matkepi Gulpara. Batavia ini wilayah Indonesia ya. Dulu Belanda itu menyebutkan Jakarta itu sebuah kota Batavia yang saat itu masih di dalam kedudukan Belanda. Menyebabkan catatan kurang lengkap, pasar modal Indonesia baru secara resmi tercatat tanggal 14 Desember tahun 1912 Batavia yang bernama Vereniging for the Effectening Handel, atau yang saat ini biasa disebut yaitu bursa efek. Kemudian menurut Undang-Undang Pasar Modal atau pasal 1 ayat 5 bahwa yang disebut oleh efek adalah efek tadi itu ya bukan efek samping ya. Efek bursa efek itu bursa apa? Yaitu suatu harga surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, antara lain surat pengakuan hutang, kemudian surat pengakuan komersial dan saham. Jadi bursa efek itu sebuah transaksi ya, yang di sana yang ditransaksikan itu adalah surat berharga. Yang diperdagangkan di sana adalah pasar modal, yang diperdagangkan di sana adalah pengakuan hutang dan surat pengakuan komersial dan juga saham. Adapun 12 anggota bursa yang aktif di abad 18-19-an, yaitu ada kurang lebihnya 12 ini, beberapa perusahaan besar ini yang berada di panca dunia ya, jadi dari negara-negara yang besar yang saat itu sudah berkembang bagus karena Indonesia masih dalam posisi penjajahan. Jadi di sini tidak ada pengusaha Indonesia sedikit pun, satu pun tidak ada. Ini semuanya dari luar negeri. Nah, saat itu tujuan sebenarnya pendirian pasar modal oleh pemerintah Hindia Belanda, karena waktu itu dijajah Belanda, maka untuk mengakomodir kepentingan VOC, yaitu Persekutuan Dagang Belanda. Jadi yang dikenal dengan VOC itu adalah kumpulan dari teman-temannya Belanda terkait dengan perdagangan. Kemudian efek yang diperjualbelikan yaitu ya tadi sudah disampaikan, tapi di sini lebih lengkap lagi, yaitu terkait dengan saham dan obligasi dari perusahaan atau perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Kemudian obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda juga saat itu, kemudian sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan di kantor imigrasi di Belanda, kemudian efek perusahaan Belanda yang lain, masih banyak sekali dari perusahaan-perusahaan yang ikut di dalam bursa efek waktu itu. Kemudian perkembangan pasar modal yang di Indonesia itu sebenarnya diawali tahun 1912 kemarin ya, yang tadi sudah dibahas. Nah, ini ketika tahun 1914 itu terjadi Perang Dunia Pertama, sehingga pasar modal yang ada di Indonesia berhenti untuk sementara karena pengaruh Perang Dunia tadi. Kemudian pada tahun 1925 bursa efek di Jakarta kembali dibuka bersamaan dengan bursa efek Semarang dan bursa efek yang ada di Surabaya. Kemudian berikutnya pada awal tahun 1939 bursa efek di Semarang dan bursa efek di Jakarta harus tutup kembali karena pada waktu itu ada Perang Dunia Kedua, sehingga
terkena imbasnya lagi. Kemudian berikutnya, bursa efek di Jakarta terpaksa tutup selama 10 tahun, sejak tahun 39 sampai 42 itu juga merupakan akibat dari krisis yang disebabkan oleh Perang Dunia Kedua. Sehingga pada tahun 1945 saat Indonesia merdeka, sebenarnya bursa efek di Jakarta memiliki peluang untuk kembali. Tetapi karena adanya program nasionalisasi perusahaan Belanda membuat bursa efek semakin sulit. Nah, kemudian di tahun berikutnya antara tahun 1956 sampai 77 perdagangan bursa efek mengalami mati suri. Sehingga ini adalah perjalanan bursa efek yang saat itu berkembangnya di Indonesia tidak mudah, tidak semulus perjalanan saat ini karena di situ banyak sekali masalah-masalah terjadi terutama terkait dengan Perang Dunia. Karena anggota bursa efek ini kan negara-negara internasional ya dari itu sehingga banyak mempengaruhi. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1977 bursa efek kembali beroperasi setelah diresmikan oleh Presiden Indonesia. Nah, berarti Indonesia saat itu sudah merdeka sehingga Indonesia membuat sebuah keputusan bahwa tanggal 10 1977 itu sudah diresmikan bahwa Indonesia juga tergabung di dalam bursa efek. Kemudian pembukaan kembali bursa efek ditandai dengan adanya emiten pertama yaitu PT Semen Cibinong. Jadi pertama kali sebagai pengusaha atau perusahaan yang pertama kali masuk di dalam bursa efek atau pasar modal dunia itu yaitu PT Semen Cibinong. Bursa efek Jakarta pada saat itu berjalan di bawah kendali Badan Penanaman Modal atau yang disebut dengan Bapepam. Kemudian pada tahun 1990 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang swastanisasi bursa atau swastanisasi bursa efek sehingga pada 4 Desember tahun 1991 resmi berdiri PT Bursa Efek yang di Jakarta. Bentar ya, ada sedikit ini. Ini saya lanjutkan. Yang keempat, di tahun 1990 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang swastanisasi bursa efek sehingga ada pada tanggal 4 Desember 91 resmi berdiri PT Bursa Efek Jakarta. Artinya kalau kemarin sebelum tahun 90 bahwa Bursa Efek itu hanya milik negara atau BUMN ya. Tetapi di tahun 90 ini sudah diswastakan. Sehingga pertama kali yang menjadi PT Bursa Efek yang menjadi anggota Bursa Efek swasta yaitu Bursa Efek Jakarta. Kemudian dengan swastanisasi Bursa Efek maka perantara Bapepam atau Badan Penanaman Modal itu berubah jadi badan pelaksana yang berubah dari badan yang melaksanakan pasar modal menjadi badan yang bertugas untuk mengawasi pasar modal. Sehingga pihak pemerintah saat ini waktu itu tahun 90 itu tidak sebagai pelaku lagi, bukan sebagai pelaksana, tapi memposisikan diri sebagai pengawas. Kemudian di tahun 1997 setelah 6 tahun berikutnya berdirilah Bursa Efek yang kedua yaitu Bursa Paralel Indonesia atau disebut dengan BPI. Bursa paralel sangat diperlukan oleh perusahaan kecil, menengah, serta perusahaan baru yang rugi tetapi mempunyai prospek yang baik di masa depan. Sehingga BPI kurang berkembang karena hal ini didapatkan dari jumlah emiten yang sedikit kecil volume transaksi perdagangannya. Artinya bahwa di bursa efek itu mungkin tidak sangat berguna bagi mereka yang memiliki usahanya kecil atau menengah atau yang sedang rugi dalam usaha mengembangkan diri sehingga tidak begitu banyak yang berminat sehingga BPI ini tidak dianggap tidak sukses lah saat itu
gitu ya perkembangannya. Jadi merupakan salah satu yang kedua kalinya sebagai PT Bursa Efek atau perusahaan bursa efek yang masuk dalam swasta organisasian ini tidak sukses. Kemudian pada tahun 95 kemungkinan frekuensi perdagangan saham lebih besar dan menjamin perdagangan dapat lebih sewajarnya dan transparan. Ini terjadi perubahan ketika tahun sebelumnya, tahun 97 ini maksudnya berdirinya Bursa Efek Paralel Indonesia, tetapi dimulai tahun 95 itu JATS kemungkinan frekuensi perdagangan saham lebih besar dan menjamin perdagangan dapat lebih sewajarnya dan transparan. Ini ada sebuah apa ya misalnya pemerintah memberikan sebuah peluang bahwa perusahaan bursa efek itu lebih transparan sehingga menciptakan kepercayaan dari beberapa perusahaan yang menginginkan untuk masuk ke dalam bursa efek. Kemudian sampai tahun 2007 Bursa Efek Jakarta bergabung dengan Bursa Efek Surabaya yang kemudian berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia yang disebut dengan BEI. Dan kemudian pada tahun 2012 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mulai diperkenalkan. OJK berfungsi menjadi pengawas Bursa Efek Indonesia dalam seluk-beluk operasinya. Nah, kalau sebelumnya Bapepam, sekarang menjadi OJK sebagai pengawas dari Bursa Efek. BEI meluncurkan prinsip syariah mekanisme perdagangan dan di tahun yang sama artinya bahwa BEI yaitu Bursa Efek Indonesia, gabungan dari Bursa Efek dengan Surabaya, dari Jakarta dan Surabaya itu sudah meluncurkan sebuah mekanisme dengan prinsip syariah. Sehingga para peluka yang dianggap sebagai pelaku-pelaku pasar modal itu terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai pengawas, pelaku, dan penanggung jawab. Dari sini kita akan membedakan bahwa yang disebut pengawas adalah badan yang bertugas mengawasi pasar modal, yaitu Bapepam. Mungkin di atas tahun 2012 itu sudah OJK. Sedangkan pelaku yang secara langsung terlibat dalam perdagangan efek seperti emiten, investor, badan pengelola bursa, dan perantara atau pedagang efek itu disebut sebagai pelaku. Sedangkan penanggung jawab ini biasanya terkait dengan seperti asuransi ya. Ketika ada masalah dengan keuangan dan lain sebagainya itu biasanya pihak asuransi yang bertanggung jawab karena ada sebuah kesepakatan gitu ya dengan pihak pelaku. Nah, mereka yang memberikan kepastian kelancaran ketertiban pasar modal seperti Kosdotum Sentral Efek Indonesia atau disingkat dengan Kustodium Sentral Efek Indonesia atau disebut dengan KSEI dan Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI, penanggung atau guaranto dan wali amanat atau trustee. Nah, ini beberapa penanggung jawab dari pasar modal yang ada di Indonesia. Ketiga-tiganya ini sangat berhubungan erat, saling ketergantungan. Jadi mutualisme, semuanya ketergantungan dan saling saling memberikan manfaat. Berikutnya di tahun 2022, jadi tahun ini bahwa tercatat ada 700 perusahaan mencatat sahamnya di BEI. Kemudian di tahun 2022 kemarin jumlah investor sudah mencapai, jadi pencatatan di tahun 2020 itu sudah ada 2,8 juta investor, tapi kalau perusahaannya sampai tahun 2022 itu ada 700 perusahaan dan telah tumbuh sebesar 13% dari akhir tahun 2019. Angka tersebut tidak menunjukkan bahwa pandemi COVID di tahun COVID-19 tidak mengurungkan niat para investor untuk berinvestasi di jumlah efek Indonesia, di Bursa Efek Indonesia. Jika jumlah emiten semakin bertambah, maka pasar modal Indonesia akan semakin kuat dan akan semakin dilirik oleh banyak investor besar sehingga investor luar negeri pun di negeri sekalipun. Artinya bahwa yang melirik bukan hanya pengusaha nasional, meskipun pengusaha internasional banyak masuk di dalam
bursa efek yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden di tahun 2007 kemarin, di tahun 1977, sorry. Ya, sehingga banyak peminatnya. Mungkin karena menguntungkan lumayan 13%, itu artinya kenaikan dari misalnya 1 juta itu menjadi 1.130.000. Nah, itu hampir melebihi 1% per bulan. Ya kalau dananya hanya 1 juta, apa artinya gitu ya? 10.000 dari 1 juta. Tetapi kalau tinggal 1 bulannya, tapi kalau miliar kan 1 juta, 1% itu luar biasa besar. Gitu. Jadi nilai itu mempengaruhi, volume mempengaruhi nilai meskipun persentasenya. Kemudian diharapkannya ke depan pasar modal Indonesia akan semakin tumbuh dan berkembang sehingga perekonomian Indonesia juga semakin baik. Artinya bahwa pengaruh besar juga terhadap perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia ini kaitannya dengan pasar modal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena nanti banyak investor-investor yang menitipkan modalnya untuk perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan pasar modal dengan menggunakan syariah atau menggunakan landasan syariah atau sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Artinya bahwa pengertian dari pasar modal syariah itu tidak bisa lepas dari undang-undang yang tadi nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal. Intinya pada dasarnya sama, hanya saja penawaran tentang perdagangan efek, perusahaan publik yang berkait dengan efek yang diterbitkan serta lembaga profesi dan kaitan dengan bursa efek ini buat mengikrarkan diri dia menganut sistem syariah atau sistem Islami. Sehingga secara terminologi pasar modal adalah diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, yakni tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kaitannya dengan pasar modal dengan prinsip syariah itu selain menggunakan menggunakan dasar Al-Quran dan Hadis, dia akan terhindar dari riba, boror, dan lain beberapa. Ini ada aturan yang tidak boleh dilanggar di dalam pasar modal yang ada di atau bursa efek yang ada di menggunakan prinsip syariah. Ini ada sejarah juga terkait dengan pasar modal yang ada di Indonesia terkait dengan pasar modal syariah. Yang pertama dimulainya diterbitkan Reksa Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Ini dicatat sebagai awal terbentuknya sebuah pasar modal yang menggunakan prinsip syariah. Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Dan tujuannya adalah memandu investor yang ingin menginvestasikan dana secara syariah. Jadi ini merupakan awal dari sebuah perkembangan syariah di bursa efek atau di pasar modal. Memang saya pernah mengenal atau mungkin pernah saya sampaikan bahwa pertama kalinya adanya sebuah lembaga keuangan itu sekitar tahun 90-an, itu di posisi mikro ya. Jadi banyak orang yang sudah memahami terkait dengan riba dan lain sebagainya. Itu merupakan tantangan bagi seorang muslim yang terkait dengan begitu besarnya dosa seorang yang menggunakan riba. Itu akhirnya muncullah sebuah lembaga-lembaga Islam yang diawali dari mikro gitu, sehingga mungkin itu bisa ditangkap oleh pengusaha-pengusaha besar sehingga membuatlah sebuah keputusan terkait bursa efek ini. Mulai tahun 97 sudah mulai diterbitkanlah sebuah reksadana ini, sehingga di tahun 2000 maka meluncurlah yang disebut dengan Jakarta Islamic Index. Sehingga pada tanggal 18 April 2021 untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia bekerja sama yang mengeluarkan fatwa berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa nomor 20 garing 4 MUI DSN MUI 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.
Kemudian instrumen atau investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan adanya obligasi syariah yang syariah oleh PT Indosat Tbk bahwa awal September 2022. Nah, sehingga berdiri lagi selain tadi Jakarta Islam Index, maka bertambah lagi dengan adanya PT Indosat Tbk di tahun 2022. Instrumen ini merupakan obligasi syariah yang pertama dengan akad yang digunakan yaitu akad mudharabah. Mudharabah itu kerjasama ya. Satu pemilik modal, satunya pelaku usaha. Artinya modal berasal dari salah satu pihak. Itu yang dikeluarkan oleh obligasi syariah PT Indosat. Nah, kemudian perkembangan yang ada di Indonesia untuk selanjutnya yaitu sejak terjadinya MOU antara Bapepam DSN MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah agar istilah tentang syariah Islam yang ada di Indonesia. Artinya mengembangkan pasar modal berbasis syariah agama Islam yang ada di Indonesia. Kemudian pengesahan Undang-Undang Nomor 19 2008 tentang surat berharga syariah negara yang disebut dengan SBSN. Nah, kemudian pada tanggal 7 Mei 2008. Nah, jadi artinya bahwa Undang-Undangnya nomor 19, maka berdirinya pada tanggal 7 Mei 2008 sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah dengan atau sukuk negara. Berharga maaf ya. Pada sebagai landasan maksudnya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei. Jadi disahkan tanggal 7 Mei 2008 sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Ya, artinya bahwa dimulailah penerbitan itu dengan menggunakan landasan SBSN. Kemudian tanggal 26 Agustus tahun 2008 untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN dengan seri IFR 0001 dan IFR 002. Nah, kemudian dasar hukum berikutnya terkait dengan pasar modal syariah, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tetap yang seperti yang saya sampaikan tadi tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaan atau peraturan Bapepam LK, peraturan pemerintah, peraturan pusat, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait dengan pasar modal ini. Yang pertama, peraturan nomor 2/1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, peraturan nomor 9/A13 tentang penerbitan efek syariah. Kalau yang pertama itu daftar efek syariah, kalau ini penerbitan efek syariah. Sama ya, dengan nomor yang berbeda mungkin. Kemudian yang berikutnya dengan nomor 4A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Oh, bedanya yang nomor 1 sama nomor 2 ini terkait dengan kriteria. Jadi yang pertama itu tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, sedangkan yang kedua itu tentang penerbitan efek syariah saja, tidak ada kriteria. Terus kemudian yang ketiga itu terkait dengan akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Nah, kita ingin memahami kenapa sih harus menggunakan pasar modal gitu ya. Nah, bagi pengusaha atau pemilik uang yang banyak itu merupakan menjadikan bahwa pasar modal itu tempat bagi para pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang pasti, kemudian dan menanggung segala risiko yang terjadi. Artinya bahwa di sini ini adalah mereka-mereka yang memiliki modal yang mungkin tidak bisa melakukan usaha sendiri.
Jadi kalau uangnya tidak banyak sih mungkin masih bisa lah berpikir untuk membuat usaha apa. Tapi kalau uangnya sudah terlalu banyak, mereka mungkin kebingungan uang ini untuk apa. Dan ini merupakan salah satu wadah yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pemodal itu untuk menanamkan modal. Tetapi memang ada risiko yang harus ditanggung. Tidak arti karena mudharabah itu tetap ada resiko yang harus ditanggung oleh pemilik modal. Tapi keuntungan lebih besar karena biasanya proporsinya itu lebih tinggi. Kemudian manfaat pasar modal berikutnya yaitu menjadi ruang bagi emiten yang untuk mendapatkan modal dari pihak eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnis. Emiten ini bagi emiten itu perbankan, pengelola bagi pengelola. Jadi bagi pengelola merupakan tempat pasar modal itu untuk mendapatkan dana segar lah. Nah, kemudian sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain, yaitu berupa pajak serta penopang perekonomian nasional. Jadi dengan pasar modal, pemerintah dapat memanfaatkan regulasinya, yaitu sebagai penjembatan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Sehingga mereka yang pasti akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pajak maupun perekonomian nasional itu bisa bergerak dengan mudah, dengan cepat. Karena ada satu sisi yang membutuhkan dan satu sisi yang dibutuhkan itu ada saling menguntungkan lah. Nah, kemudian prinsip-prinsip pasar modal syariah. Bab 2 Pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 49/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum, penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal antara lain, yang pertama investasinya halal sesuai dengan syariah. Artinya bahwa investasi tidak mengandung goror, bohong, riba. Riba itu tambahan yang maisir itu ada judi, kemudian riswah itu manipulasi, maksiat itu ada sesuatu yang tidak baik ya, maksiat itu haram ya. Terus kemudian kezaliman, tidak ada sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang merugikan salah satu pihak, dan tidak ada yang tercampur dengan hal-hal yang kira-kira tidak membuat suatu transaksi itu tidak sah misalnya. Kemudian menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai. Itu yang membedakan antara syariah dengan konvensional termasuk perbankan. Jadi uang itu memang sebagai alat tukar. Ada usaha dikerjakan berarti bagi hasil. Ada barang dibeli berarti keuntungan. Sehingga bukan karena uang itu dipinjam sehingga menentukan nilai bunga atau dengan nilai jualnya uang, bukan. Jadi ada hanya sebagai nilai tukar, alat tukar. Kemudian yang ketiga, resiko kerugian cenderung rendah. Dalam artian tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan investasi tersebut. Karena akadnya sudah syariah, yang pasti di dalamnya sudah terdapat orang-orang yang memahami tentang kaidah-kaidah syariah itu sendiri. Sehingga tidak ada kerugian yang cenderung memang disengaja karena sebuah manipulasi ya. Jadi semuanya harus terbuka. Kemudian yang keempat, transaksi menggunakan akad. Nah, ini sebuah syarat sahnya sebuah kerjasama yaitu akad. Yang kelima yaitu mekanismenya jelas, menjaga menghindari terjadinya prasangka dalam melakukan transaksi. Artinya bahwa di situ sudah semuanya dalam kondisi saling jujur dan tidak ada kebohongan. Jadi sama-sama percaya dan akan terhindar dari prasangka tidak ngarani gitu ya, tidak ada yang nanti merasa dibohongi dan merasa oh nanti kamu menipu saya dan lain sebagainya. Tidak, itu sudah semuanya komitmen secara syariah kemudian dicatat dalam sebuah administrasi yang jelas gitu, karena sudah diawasi oleh OJK. Kemudian adapun fungsi pasar modal syariah, yang pertama secara ekonomi menjadi wadah yang mempertemukan dua kepentingan. Nah, keduanya itu sebagai investor maupun emiten yang memanfaatkan investor itu untuk mengelola dananya, yaitu pihak investor dan pihak yang membutuhkan dana. Tentu prinsip yang dipakai ada tak berlawan dengan prinsip syariah. Kemudian fungsi keuangannya adalah memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk mendapatkan return
bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dimiliki, atau di situ ada keuntungan yang akan didapatkan oleh pemilik modal, dan pengelola juga pasti akan mendapatkan keuntungan karena pengelolaan dana yang dilakukan itu pasti ada proporsi keuntungan yang dibagikan. Kemudian tindakan pertentangan prinsip syariah sesuai dengan nomor 8 ini antara lain. Jadi di dalam pasar modal itu ada sebuah aturan terkait dengan fatwa DSN MUI bahwa ada larangan-larangan terhadap aktivitas pasar modal. Yang pertama, tadlis. Tadlis itu menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan penjual untuk mengelabui pembeli. Jadi intinya tidak diperbolehkan. Kalau sudah bagus ya dikatakan bagus, kalau tidak bagus ya bilang bagus. Jadi semua secara terbuka. Kemudian yang kedua, takhir, mempengaruhi orang lain dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan. Ini bisa tidak ada hipnotis ya, artinya bahwa di situ semuanya sesuai dengan akal sehat dan kesadaran yang penuh. Kemudian tanasusi atau najsi adalah mengkombe atau mencombe atau menawar harga tinggi tetapi tidak memiliki tujuan membeli, hanya sekedar basa-basi. Nawarnya tinggi, ketika mau diberikan ya dibatalkan, dan itu akan mempengaruhi aktivitas karena bisa saja pihak yang menawar tadi di bawahnya yang memang sungguh-sungguh mau membeli itu tidak jadi gitu loh, karena pengaruh salah satu pihak yang menawar tinggi padahal dia tidak benar-benar ingin membeli. Kemudian istikar ini malah menimbun barang. Jadi menurut di sini juga dilarang adanya, misalnya saat ini ada barang murah dibeli dengan jumlah tapi tidak dikelola dengan sengaja. Kemudian pada saat tertentu ketika barang itu harganya mahal maka dikeluarkan, dan itu akan menghambat aktivitas ekonomi di negara ya. Sehingga banyak orang mencari sehingga harganya terus naik, ternyata ada penimbunan barang. Kemudian yang berikutnya yang dilarang oleh DSN MUI kaitannya dengan akad yaitu menyembunyikan kecacatan, itu tadi hampir sama. Kemudian ketidakseimbangan Geben, itu ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad baik dari kualitas maupun kuantitas. Ini kalau terjadi kesepakatan tukar barang dalam bukan dengan uang, tetapi mereka mungkin tidak detail secara detail bahwa barangnya apa, kalau standar nilai itu berapa, sehingga itu tidak boleh dilakukan. Pokok intinya tidak boleh menipu lah. Harus ada keterbukaan. Yang berikutnya, bait al-maqdum, melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki. Jadi ini ibaratnya orang nawarkan barangnya orang lain yang belum tentu itu boleh dijual gitu loh. Jadi ini padane apa ya? Makelar tidak punya barang menawarkan sesuatu, tetapi barang itu belum tentu dijual oleh pemiliknya. Nah, itu juga tidak boleh. Namanya bai al-maqdum. Kemudian terakhir yaitu ada lagi mungkin nanti tambahan atau riba yang diberikan kepada pokok utang dengan imbalan penanggungan pembayaran secara mutlak. Jadi tambahan kalau kesepakatan uang itu tidak boleh dengan menambah, tetapi ketika terjadi transaksi jual beli atau akad-akad yang berbeda itu boleh. Tahu sudah, berarti terakhir itu riba ya. Jadi hal-hal yang dilarang itu ada 4, ada 8, kurang lebihnya ada 8. Intinya semuanya bahwa tidak ada kebohongan, semuanya harus transparan dan saling kepercayaan, sehingga tidak ada ngerundel di belakang. Nah, itulah syariat Islam itu sangat mengajarkan sebuah kejujuran, keterbukaan, sehingga di dalam sebuah bisnis ridho sama ridho. Kemudian yang berikutnya, keuntungan investasi pasar modal khusus yang syariah. Yang pertama, keuntungan lebih pasti. Investasi yang dilakukan pasar modal tidak goror, tidak membohong, dalam artian terhindar dari ketidakpastian. Kemudian bebas riba, pasar modal berbasis syariah agama Islam ditentukan yang Islam ini tentunya dibebaskan dari adanya riba. Pasar modal berbasis
syariah agama Islam ini tentunya dibebaskan dari adanya riba. Jadi pasti tidak ada riba. Yang berikutnya ada payung hukum, yaitu payung hukum 9 peraturan OJK terkait dengan pasar modal syariah, undang-undang suku. Jadi ini beberapa peraturan yang telah muncul oleh OJK, yaitu 9 peraturan OJK, kemudian undang-undang suku negara atau SBSN dan Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ini pada payung hukum yang sudah muncul untuk melindungi baik nasabah atau baik pemodal maupun emiten yang memanfaatkan modal pasar modal. Nah, ini sudah hampir sudah selesai dan mungkin dari beberapa materi yang saya Ibu sampaikan tadi kurang ada yang jelas, silahkan kalian simak baik-baik kalau Anda catat dan kemudian nanti kalau ada yang perlu ditanyakan langsung biar tidak lupa silahkan Anda WA kepada Ibu secara pribadi atau di grup biar teman-teman kalian bisa mendengar kira-kira mereka mungkin bisa menjawab lebih awal sebelum Ibu menjawab. Itu mungkin dari saya, dari beberapa materi yang Ibu sampaikan hari ini, mungkin ada beberapa kata yang agak salah-salah kata, dan Ibu juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk hari ini kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segala pujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau dan aku mohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.